Wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka reses Bapak anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Ivan Wirata STM MT di Desa Pinang Tinggi, Dusun Tenggaluk. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Bapak Ivan, Bapak Taufik, Bapak Kadus, Markanding dan Pinang Tinggi. Izinkan kami memperkenalkan diri bahwa saya Hendra Nasution yang dipercaya oleh kawan-kawan memimpin JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, yang mana kami adalah kumpulan relawan-relawan yang bertugas mengabdikan diri untuk mensukseskan program-program pemerintah, karena visi kami adalah sebagai mitra sosialisasi program pemerintah yang dipercaya masyarakat. Secara struktural kami se-Indonesia sudah berdiri, dan di pimpinan pusat kami itu Bapak Maret Samuel Seken sebagai ketua umum, dan kebetulan pula Pak untuk pembina kami di pusat adalah Bapak Haji Joko Widodo, Presiden kita, dan Bapak Muldoko KSP sekaligus pembina kita. Di sini kami juga ada pembina Pak, alhamdulillah Pak Taufik sebagai pembina kami, ada juga Pak Robinson Sirait untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi kami ada juga kedudukan kami, dan kami di Provinsi Jambi sudah ada sekitar 7 kabupaten sudah terbentuk Pak. Tugas kami ya sengaja mengabdikan diri untuk membantu masyarakat supaya menerima program-program pemerintah yang selama ini dicanangkan, baik dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi maupun daerah sampai ke desa. Yang sudah kami lakukan, kami bukan ya sudah bisa dirasakan sama masyarakat sendiri lah Pak. Jadi masyarakat yang butuh bantuan kita seperti pengurusan identitas kependudukan, kemudian bantuan permohonan kesehatan BPJS KIS, dan kami hari ini baru saja melaksanakan, sekarang pasiennya lagi di Jambi, operasi kedua katarak untuk warga Sungai Bahar yang alhamdulillah murni semua mereka tanpa biaya sedikit pun. Kami mulai dari pembuatan KTP, pengurusan perpindahan penduduk dari Bengkulu sampai ke Jambi, kemudian kami urus juga BPJS KIS sampai dia di operasi pertama 3 minggu yang lalu di Rumah Sakit Abdul Manap, dan hari ini sedang di Jambi untuk persiapan operasi kedua di Abdul Manap. Kedua matanya itu katarak Pak. Sebelumnya juga kami sudah membantu masyarakat di Desa Talang Datar, ada yang anak Riki Aditya itu dia menderita hernia, kami operasi berhasil dan tanpa biaya sedikit pun. Kami terima kasih sama pemerintah yang sudah membuat program-program seperti ini, jadi masyarakat yang benar-benar membutuhkan benar-benar bisa merasakan. Di sini kami bertugas sesuai dengan instruksi Pak Muldoko sebagai perpanjangan tangan pemerintah, bahwa kami bertugas untuk memotret permasalahan-permasalahan di masyarakat di tempat keberadaan kami. Jadi ada beberapa permasalahan yang kami tangkap, yang kami teruskan ke dinas yang terkait, dan momen kesempatan kali ini kami rasakan memang inilah seperti yang layaknya pemerintah adakan, bahwa setiap permasalahan itu dijemput bola dan masyarakat sendiri mengadukan. Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami di JPKP, bahwa tadi sudah sedikit disinggung masalah jalan dari Penerokan. Kita tahu Pak, itu akses dalam provinsi yang mana yang kendaraan yang lewat sana itu bermacam kategori, baik dari ringan, berat sampai yang sudah puluhan ton. Jadi di beberapa titik itu kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau sudah hujan sedikit sudah jadi kolam tuh Pak. Mungkin kalau sebelum sini sekitar berapa bulan yang lalu saya memantau juga, dulu Bapak sering kalau misalnya ada keluhan masalah jalan langsung Bapak respon, Bapak tanggapi, ada perubahan langsung. Saya pernah merasakan, saya ke Jambi, jalannya
masih jelek, begitu balik sudah bagus Pak. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu Pak? Itu yang pertama. Berhubung juga Bapak sebagai ketua pembentukan peraturan daerah, mungkin saya juga sebelum kesini sudah coba cari informasi untuk perda pemakaian jalan di Provinsi Jambi, belum saya temukan. Apakah itu nanti bisa dibuat regulasi sehingga jumlah tonase yang melewati jalan yang sesuai dengan kelasnya itu memang benar-benar diperuntukkan seperti itu Pak. Jadi kami pun kalau misalnya ada regulasi seperti itu, kita bisa memantau dan mengawasi lah sambil bersama masyarakat. Intinya menjaga jalan itu supaya jangan sampai rusak, karena kita tahu untuk perbaikan jalan itu biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Kondisi jalan yang di Penderokan itu begitu kita masuk sana itu sudah curam, itu mobil kecil kalau sudah lewat itu pasti nyangkut, kecuali kalau mobil besar, mobil double gardan gitu santai-santai aja. Dan seandainya jalan itu dibagusi gitu kan, kemudian dipertahankan dengan peraturan daerah supaya yang lewat sana itu dibatasi, mungkin itu akan lebih baik. Nah, bukan hanya di Penderokan, tadi juga saya lewat di jalan Pinati gini pagi Pak, berbarengan dengan siswa SMA, dan kebetulan juga semalam kondisi hujan. Di depan mata saya sendiri itu anak-anak itu karena becek jatuh Pak. Nah itu saya prihatin sekali lihat kondisi mereka. Kalau seandainya ini saya tarik ke diri saya, iya beruntung kalau misalnya cuma jatuh. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang lain, mungkin itu tanggung jawab kita bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami pantau di desa Talang Datar, itu ada satu kampung juga Pak, kampung yang hampir sama seperti ini. Penduduknya itu warga suku anak dalam, ada sekitar 20 kakak. Di sana itu masih listrik masih pakai genset Pak. Kemudian belum ada akses listrik sana. Sebenarnya kalau misalnya diusahakan, tiang listrik lama ada di sana beberapa tiang bisa digeser. Kalau misalnya ada masuk listrik seperti di sini, tiang-tiang beton menggantikan tiang-tiang listrik yang sementara, jadi warga sana juga bisa merasakan. Dan itu sudah lama sekali mereka sampaikan, mereka adukan, tapi sampai sekarang belum terrealisasi dan belum ada terasa manfaatnya yang mereka rasakan. Jadi mumpung kesempatan kali ini saya juga menyampaikan ke Bapak, kiranya Bapak bisa memperhatikan di desa tersebut. Seandainya bisa diprogramkan, nanti kami juga akan siap membantu untuk mendampingi. Terus kehadiran kami juga di sini setelah Bapak yang kunjungan hari Lebaran, kami ditelepon Pak Taufik untuk mengkolek data. Ternyata di sini ada beberapa warga yang belum punya identitas kependudukan. Kami langsung jemput bola, ketemu Kadus dan ketemu RT untuk mengajak warganya yang kira-kira belum punya identitas kependudukan. Momen kali ini kami sampaikan lagi, karena sudah ada di kecamatan, kalau butuh pendampingan kami siap. Tinggal hubungi kami, tinggal hubungi ke RT, Kadus, kami akan dampingi sampai nanti KK, KTP ataupun identitas kependudukan Bapak Ibu jadi. Nah, ngobrol juga sama Pak Kadus, ternyata warga di sini hampir sebagian besar itu belum punya buku nikah Pak. Nah, kami lewat arahan Pak Dewan, Pak Taufik, mengajak untuk membuat program pembuatan buku nikah massal. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang kira-kira belum punya buku nikah, kami akan dengan senang hati mendata, membantu dan memproses sehingga program ini bisa terlaksana. Dan seandainya pun nanti jadi, kita buat secara kolektif, kita jadikan di satu tempat. Bapak Ibu punya kelengkapan data kependudukan yang benar-benar sesuai, buku nikah, KTP, dan KK. Mungkin seperti itu Pak Dewan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Edi Sudarminto berserta aparatur pemerintahan desa, para kepala dusun, BP, dan para RT, dan juga tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati
selaku anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi, Bapak Taufik, yang selalu bersinergi, berintegrasi, walaupun Gerindra, Golkar, tapi kepentingan rakyat mereka bersatu. Tepuk tangan dulu. Dan juga yang saya hormati Ketua Forum Kepala Desa Baru Utara, Bapak Edmadan, yang lalu juga peka dan peduli terhadap kehadiran kami di sini. Dan juga yang saya hormati, di sini ada Ketua Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan. Tadi judulnya tanpa pamrih, tanpa diberi apa-apa. Tepuk tangan. Karena beliau bukan berpikir dunia, berpikir akhirat. Nah, mudah-mudahan kita jumpa di surga nanti. Tepuk tangan sekali. Dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat seperti Pandai, Tua-Tua Tekanai, yang wabil khusus tokoh masyarakat suku anak dalam Dusun Tanggalong yang kami cintai, kami sayangi. Mungkin ada yang tidak bergabung di sini dan mungkin dengar suara kami. Tujuan kami adalah bagaimana merubah ini bahasa, kalau bernegeri baldatun toy batun warubun gopur, artinya menyamakan. Mereka paling hadir duluan di sini, harusnya kesejahteraannya juga sama bersama kita. Tepuk tangan untuk semua ini. Dan